Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Tian, siapa lagi yang perempuan itu yang orang Tegal, saya lupa, Ibu Mega siapa namanya, Mega siapa gitu ya, yang orang Tegal itu ya, mualaf itu, terus ngucat Kristen itu kan. Mati sekeluarga malah itu, telak ya, malah mati sekeluarga, bukan cuma anaknya mati sekeluarga. Apa? Lo enggak apa-apa, kan kita kumpulin donasi, bisa nggak apa-apa, tiap hari kita kumpulin donasi selama 1 bulan, kodenya kan. Nanti kalau dia masih hidup, kita butuh obat operasi kan. Ya, kan? Nah, oke, nggak apa-apa. Kalau mati gimana? Ya kasih keluarganya lah, kan kasihan juga, kan dia punya anak istri. Dia kan tulang punggung keluarga. Dia cari nafkahnya memang dengan cara mencaci maki orang Kristen supaya dia kasih makan keluarganya. Beda dengan saya diam saja pun saya dapat uang dari negara. Nggak usah caci maki pun, nggak usah saya nge-YouTube pun, bahkan uang dari YouTube ini pun tidak masuk saya semuanya, ya kan? Ya kan? Itu kan bedanya kan. Kalau Agustan memang hidupnya dari mencaci maki orang Kristen supaya dia dapat uang, kayak Ani Christian, Stephen Indra, Irena Handono, Monggo Kinta. Memang hidupnya dari mencaci maki orang Kristen, kayak Kain Nama, Yaya Waloni. Hidupnya memang dari mencaci maki orang Kristen. Ya. Itu. Pak Paul, jadi saya melihatnya gini ya Pak Paul, memang sedikit melenceng juga dari yang Pak Paul. Maksud saya gini Pak Paul, laki-laki gitu loh, ayo harus belajar komit, gentleman, gitu loh ya. Jadi nggak usah, dia kan juga tidak bermaksud straight to the point untuk minta duit atau apa ya Pak. Enggak lah, malu lah, gengsi lah, gimana sih? Lanjut, Linda Wonder Woman. Ini dia jagoan kita. Mana jagoan kita, Linda Wonder Woman ini luar biasa nih. Mana nih Linda Wonder Woman? Halo Pak Paul. Ya silakan. Ada lagunya khusus kalau buat Wonder Woman. Paul ini cari gara-gara. Wonder Woman harus ada lagunya khusus loh ya. Pak HW ya, Pak HW, jangan ketawa ya Pak HW. Awas nanti lo, nanti dikirimin pecut lo, nanti kirimin cambuk ntar lo. Pak HW ini genteng-genteng perkedel naik semua nih Pak HW. Oke. Pak Paul. Ya. Sekarang serius sekarang Pak Paul. Serius dong. Masa nggak serius gimana sih? Menir Agustan ini Pak Paul. Kalau saya ya mungkin agak sedikit melenceng dari yang Pak Paul sarankan ya. Artinya donasi itu belum perlu Pak Paul, bukan tidak perlu tapi belum perlu. Kenapa? Karena kalau kita simak apa yang dibicarakan oleh Agustan, saya taruh ini ya kitab ini di pantat. Saya lihat apakah 1 bulan saya akan mati. Jadi sederhana saja, tunggu saja 1 bulan. Dia mati, apa dia masih hidup, gitu loh Pak. Nah setelah itu, Pak Paul mau jalankan donasi, ya ayo, gitu loh Pak. Ya sudah, donasinya kita tetap keep sampai 1 bulan lagi baru kita kasihkan, gitu aja kan. Gampang kan? Gampang. Lo enggak apa-apa, kan kita kumpulin donasi, bisa nggak apa-apa, tiap hari kita kumpulin donasi selama 1 bulan, kodenya kan. Nanti kalau dia masih hidup, kita butuh obat operasi kan. Ya, kan? Nah, oke, nggak apa-apa. Kalau mati gimana? Ya kasih keluarganya lah, kan kasihan juga, kan dia punya anak istri. Dia kan tulang punggung keluarga. Dia cari nafkahnya memang dengan cara mencaci maki orang Kristen supaya dia kasih makan keluarganya. Beda dengan saya diam saja pun saya dapat uang dari negara. Nggak usah caci maki pun, nggak usah saya nge-YouTube pun, bahkan uang dari YouTube ini pun tidak masuk saya semuanya, ya kan?
Ya kan? Kan itu kan bedanya kan. Kalau Agustan memang hidupnya dari mencaci maki orang Kristen supaya dia dapat uang kayak Ani Christian, Stephen Indra, Irena Handono, Moko Kinta. Memang hidupnya dari mencaci maki orang Kristen kayak Kainama, Yahya Waloni. Hidupnya memang dari mencaci maki orang Kristen. Iya. Itu. Pak Pol, jadi saya melihatnya gini ya Pak Pol, memang sedikit melenceng juga dari yang Pak Pol. Maksud saya gini Pak Pol, laki-laki gitu loh, ayo harus belajar komit, gentleman, gitu loh ya. Jadi nggak usah, dia kan juga tidak bermaksud straight to the point untuk minta duit atau apa ya Pak. Sekalipun, Enggak lah, malu lah, gengsi lah, gimana sih? makanya tadi kan Pak Pol bilang ada informasi dari A1 bahwa dia itu kere. Gak peduli setan, lu mau kere, lu makanya gak peduli. Maksud saya, ya kalau berani ngomong ya harus tanggung jawab, komit, gentleman gitu loh Pak Pol. Kalau saya semakin lihat daripada kualitas ya Pak Pol. Kamu ngomong itu kan dalam keadaan sadar kan? Halo laki-laki sadar. Mungkin enggak loh. Mungkin nggak sadar juga loh. Orang kalau udah sakit parah begitu dia udah dalam halusinasi loh Bu. Nekat nih, nekat. Semua itu ada bayar harga. Iya, tapi banyak orang, Gitu loh. banyak orang, misalnya nih orang kayak saya dulu mau jadi Islam, apakah saya sadar? Enggak loh. Waktu saya mau jadi mualaf, itu saya nggak sadar loh. Saya hanya karena apa? Karena kemarahan, saya disakiti oleh pendeta-pendeta, saya dikhianati, wah keluarga kami benar-benar dihancurkan oleh pendeta-pendeta ini. Lalu saya ingin membalas dengan cara menjadi Islam. Loh itu nggak sadar loh. Itu kayak orang kesetanan loh. Kalau saya waktu itu udah jadi beneran, mungkin juga nggak bisa balik. Kenapa? Ya saya kan juga ngerti Alkitab kan. Coba bayangin. Tapi kan gara-gara saya pernah mengalami itu, saya bisa mempertobatkan ya, Yudi Mulyana dan Ali Makru. Saya bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh mereka, termasuk apa yang dipikirkan oleh Agustan. Karena saya pernah mengalami fase titik kritis itu. Makanya saya ngerti apa yang dipikirkan Agustan itu, saya ngerti. Ya kan? Tetapi dalam kondisi saat itu saya nggak sadar Bu Linda, benar-benar nggak sadar. Jadi kalau jadi waktu itu benar-benar nggak sadar Bu Linda. Jadi kadang-kadang kita kepengen, dia kan kelihatannya sadar, enggak sadar, apalagi dia lagi sekarat loh. Agustan itu lagi sekarat loh dia sekarang. Udah mati loh, bener-bener mau mati. Jadi kalau mati pun bukan karena Tuhan Yesus mengazab dia, memang dia lagi sekarat sekarang ini ya. Memang lagi sekarat, saya yakin bukan karena Tuhan Yesus mengazab dia. Saya melewati fase, saya mencaci maki Tuhan Yesus loh. Saya melewati fase itu ya. Dan apakah Tuhan Yesus terus menghukum saya? Langsung dihukum? Enggak. Saya bikin salah sendiri. Sehingga saya sampai habis-habisan luar biasa ngeri sekali ya. Sampai mau cerai sama istri segala macam. Tapi begitu saya bertobat, Tuhan Yesusnya baik loh. Kasih saya pemulihan loh. Coba bayangin. Dan yang tolong saya juga kebanyakan orang-orang Kristen lagi. Yang membantu saya. Artinya saya dikhianati oleh orang Kristen dan saya kemudian dipulihkan, yang nolong saya semua orang-orang Kristen juga sampai saya bisa ada di Eropa ini. Ya, tapi orang-orang Kristen yang nggak saya kenal justru ya, itu lucunya kan begitu kan. Nah itu di situ Tuhan ngajarin saya supaya jangan berharap kepada manusia. Karena apa? Tuhan bisa kirim orang-orang yang nggak kita kenal untuk memberkati kita. Burung gagak itu yang dibilang burung gagak itu ya. Itu, jadi ya dia kudu tanggung jawab. Saya yakin dia akan, ya caranya ya gitu, ya itu adalah delik hukum. Saya yakin kok Agustan pasti bisa ini ya masuk penjara ya, bisa dilapor bisa, itu melanggar hukum ya. Nah itu namanya konsekuensi itu Bu Linda kalau yang begitu tuh. Ya dong. Kan tapi orang membunuh orang nih, saya nggak sadar ya, kan tetap membunuh kan, dia dalam kondisi nggak sadar, misalnya terpengaruh narkoba gitu kan, dia bunuh orang, kan tetap salah kan, nggak bisa dimaklumi kan. Maklum Ibu Linda, maklum, saya udah tahan. Ya saya udah setan punya.
Saya udah setan loh. Ini Pak Andi saya ngawur ini. Kebanyakan mijet ini. Kalau kita perhatikan ya Pak Pol, mengapa murtadin ini mereka yang mereka yang mualaf ini Pak Pol ya, begitu mereka beralih ke agama yang baru itu ya, mereka kena penyakit apa Paul? Sering hujat agama sebelumnya Pak Pol. Kena penyakit apa itu Pak Pol? Penyakit apa? Ya aneh-aneh, pokoknya mereka, ya itu tadi kayak misalnya anaknya pada mati, kan lucu kan, coba. Masa kebetulan sih? Ya misalnya nih Hani Christian, Yahya Waloni, Stephen Indra, Hani Christian. Siapa lagi yang perempuan itu yang orang Tegal, saya lupa Ibu Mega siapa namanya, Mega siapa gitu ya, yang orang Tegal itu ya. Mualaf itu terus ngucat Kristen itu kan. Mati sekeluarga malah itu, telak ya, malah mati sekeluarga, bukan cuma anaknya mati sekeluarga. Apa kebetulan? Kan nggak mungkin kan. Nah, itu kan bukan kebetulan, itu kan pola. Benar nggak? Tetapi apakah Tuhan Allah SWT menguk? Karena dia keluar dari perlindungan Tuhan Yesus, dia keluar dari perlindungan proteksi Tuhan Yesus, maka dia masuk di dalam Hades, dalam suasana Hades alam maut. Maka apa saja bisa terjadi dalam hidup dia, termasuk yang kayak Agustan, si Yudi Mulyana, ya kan? Anak Yudi Mulyana pun anaknya Down syndrome loh ya. Anak yang sama orang Islam ini ya, yang sama istri Islam, bukan anak yang, karena anaknya Yudi Mulyana yang dari istri pertama tetap ada di dalam Tuhan, ya. Adiknya itu sampai berterima kasih sama saya ya, Yudi Mulyana bisa bertobat, sampai heran dia. Saya nggak heran saya, kok Yudi Mulyana sampai bisa bertobat ya. Kami pikir kami akan kehilangan Koko, dia bilang begitu ya. Luar biasa ya. Malah ini orang-orang Muslim sendiri kadang-kadang bingung ya dengan ini. Iya, kok mereka tuh berpindah tapi menjelekkan agama sebelumnya. Sakit kali ini. Ya, makanya saya selalu menentang para murtadin yang terus jelekin Islam. Kalau yang sudah ada dalam grupnya kita, ya, saya larang loh. Kemarin saya keras loh ngomongnya. Jangan lagi bicarain Islam di grup ini. Kamu belajarlah, fokus dengan belajar Alkitab. Semua sudah tahu tentang Islam lah. Kalian semua kan dari Islam. Iya kan? Nah, nanti kita mau bahas yang Jokowi minta maaf ya. Jadi begitu Bu Linda. Bu Linda belum jadi co-host ya. Bentar ya, jadi co-host dulu. Oke, lanjut dulu ya. Bu Linda kapan aja bisa nyelonong ya. Oke.